Firman Tuhan Harian. Tuhan menggunakan firman untuk menciptakan segala sesuatu. Kejadian 1 ayat 3-5. Tuhan berfirman, "Jadilah terang," dan terang pun jadi. Tuhan melihat terang itu baik, lalu Dia memisahkan terang dari gelap, dan Tuhan menyebut terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah malam dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Kejadian 1 ayat 6-7. Tuhan berfirman, "Jadilah cakrawala di tengah air untuk memisahkan air dari air." Maka Tuhan menciptakan cakrawala dan memisahkan air yang ada di bawah cakrawala dari air di atas cakrawala. Maka jadilah demikian. Kejadian 1 ayat 9-11. Tuhan berfirman, "Hendaklah air di bawah langit berkumpul di satu tempat, dan tanah yang kering terlihat." Maka jadilah demikian. Tuhan menyebut tanah yang kering itu darat, dan air yang berkumpul itu disebutnya laut. Dan Tuhan melihat semuanya itu baik. Lalu Tuhan berfirman, "Hendaklah tanah menumbuhkan rumput, tanaman yang menghasilkan biji, dan pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji sesuai jenisnya di bumi." Maka jadilah demikian. Kejadian 1 ayat 14-15. Tuhan berfirman, "Jadilah benda penerang di cakrawala di langit untuk memisahkan siang dari malam, dan biarlah mereka ada untuk menjadi penanda yang menunjukkan musim, hari-hari, dan tahun-tahun. Biarlah benda-benda itu menjadi penerang di cakrawala di langit untuk menerangi bumi." Maka jadilah demikian. Kejadian 1 ayat 20-21. Tuhan berfirman, "Hendaklah air menghasilkan banyak makhluk yang bergerak dan bernyawa, dan ada burung beterbangan di atas bumi, melintasi cakrawala di langit." Maka Tuhan menciptakan binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak yang ada di air, dan segala jenis burung bersayap. Tuhan melihat semuanya itu baik. Kejadian 1 ayat 24-25. Tuhan berfirman, "Hendaklah bumi mengeluarkan segala makhluk hidup sesuai jenisnya masing-masing, ternak dan binatang melata dan binatang liar sesuai jenisnya masing-masing." Maka jadilah demikian. Tuhan menciptakan segala jenis binatang liar sesuai jenisnya masing-masing, segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata, dan Tuhan melihat semuanya itu baik. Pada hari pertama, siang dan malam, umat manusia dilahirkan dan berdiri teguh berkat otoritas Tuhan. Mari kita lihat nas pertama. Tuhan berfirman, "Jadilah terang," dan terang pun jadi. Tuhan melihat terang itu baik, lalu Dia memisahkan terang dari gelap. Dan Tuhan menyebut terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah malam dan jadilah pagi. Itulah
Hari pertama. Kejadian 1 ayat 3-5. Nas ini menjelaskan tindakan pertama Tuhan di awal penciptaan. Dan hari pertama saat Tuhan lewat di mana ada malam dan pagi. Namun, itu adalah hari yang luar biasa. Tuhan mulai mempersiapkan terang untuk segala sesuatu dan terlebih lagi memisahkan terang dari kegelapan. Pada hari ini, Tuhan mulai berbicara dan firman serta otoritasnya hidup berdampingan. Otoritasnya mulai ditunjukkan di antara segala sesuatu dan kuasanya tersebar di antara segala sesuatu sebagai akibat dari firman-Nya. Mulai hari ini dan seterusnya, segala sesuatu dibentuk dan berdiri teguh karena firman Tuhan, otoritas Tuhan, dan kuasa Tuhan. Dan mereka mulai berfungsi berkat firman Tuhan, otoritas Tuhan, dan kuasa Tuhan. Saat Tuhan berfirman, "Jadilah terang," maka terang pun jadi. Tuhan tidak memulai usaha apapun. Terang itu muncul karena firman-Nya. Ini adalah terang yang disebut oleh Tuhan sebagai siang. Dan manusia masih hidup bergantung pada hal tersebut hingga hari ini. Atas perintah Tuhan, hakikat dan nilainya tidak pernah berubah. Dan terang itu tidak pernah lenyap. Keberadaannya menunjukkan otoritas dan kuasa Tuhan, dan menyatakan keberadaan Sang Pencipta dan menegaskan berkali-kali identitas dan status Sang Pencipta. Itu bukan nirwujud maupun ilusi, tetapi merupakan terang nyata yang dapat dilihat oleh manusia. Sejak saat itu, dalam dunia yang kosong ini, saat bumi tidak berbentuk dan kosong, dan kegelapan menutupi lautan yang dalam, dihasilkanlah hal materi pertama. Hal ini berasal dari firman yang keluar dari mulut Tuhan, dan muncul dalam tindakan pertama penciptaan segala sesuatu karena otoritas dan firman Tuhan. Segera setelah itu, Tuhan memerintahkan terang dan kegelapan untuk dipisahkan. Segalanya berubah dan diselesaikan karena firman Tuhan. Tuhan menyebut terang ini sebagai siang dan kegelapan Dia sebut sebagai malam. Sejak saat itu, malam pertama dan pagi pertama dibuat dalam dunia yang ingin Tuhan ciptakan. Dan Tuhan berfirman bahwa ini adalah hari pertama. Hari ini adalah hari pertama penciptaan segala sesuatu oleh Sang Pencipta dan merupakan awal dari penciptaan segala sesuatu. Dan merupakan kali pertama otoritas dan kuasa Sang Pencipta telah ditunjukkan dalam dunia yang sudah Dia ciptakan ini. Melalui firman ini, manusia dapat melihat otoritas Tuhan dan otoritas firman Tuhan dan kuasa Tuhan. Karena hanya Tuhan yang memiliki kuasa seperti itu, dan hanya Tuhan yang memiliki otoritas seperti itu. Dan karena Tuhan memiliki otoritas seperti itu, dan hanya Tuhan yang memiliki kuasa seperti itu. Mungkinkah ada orang atau benda yang memiliki otoritas
dan kuasa seperti ini? Apakah ada jawaban dalam hatimu semua? Selain Tuhan, apakah ada makhluk ciptaan atau bukan ciptaan yang memiliki otoritas seperti itu? Pernahkah engkau semua melihat contoh hal tersebut dalam buku atau publikasi lain apapun? Apakah ada catatan bahwa seseorang menciptakan langit dan bumi dan segala sesuatu? Itu tidak muncul dalam buku atau catatan lain. Semua ini adalah tentu saja satu-satunya firman yang penuh kuasa dan kuat tentang penciptaan luar biasa dunia oleh Tuhan yang dicatat dalam Alkitab. Dan semua firman ini membuktikan otoritas unik Tuhan dan identitas unik Tuhan. Bisakah otoritas dan kuasa seperti itu dikatakan melambangkan identitas unik Tuhan? Bisakah mereka dikatakan dimiliki oleh Tuhan dan Tuhan sendiri? Tak diragukan lagi, hanya Tuhan sendiri yang memiliki otoritas dan kuasa seperti itu. Otoritas dan kuasa ini tidak dapat dimiliki atau digantikan oleh makhluk ciptaan atau bukan ciptaan. Apakah ini salah satu karakteristik dari Tuhan yang unik itu sendiri? Pernahkah engkau semua menyaksikannya? Firman-firman ini dengan cepat dan jelas memungkinkan orang untuk memahami fakta bahwa Tuhan memiliki otoritas yang unik dan kuasa yang unik, dan Dia memiliki identitas dan status tertinggi. Dari persekutuan di atas, bisakah engkau semua berkata bahwa Tuhan yang engkau semua percayai adalah Tuhan itu sendiri yang unik?